Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Tifa Rosiana dengan nomor induk mahasiswa 2019 04301333. Saya ingin mempresentasikan mengenai analisis kebijakan ekonomi kreatif di Kabupaten Magelang. Yang pertama yaitu mengenai undang-undang. Sebelumnya telah terjadi pandemi COVID di tahun 2020 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun. Hal ini mestinya juga berdampak pada sektor ekonomi kreatif. Maka dari itu, pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, di mana tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Magelang tahun 2019 hingga tahun 2024 yang sehubungan dengan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ekonomi kreatif. Dengan adanya perubahan peraturan daerah ini bertujuan sebagai bentuk recovery atau pemulihan dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu arah kebijakan. Terdapat arah kebijakan ekonomi kreatif di Kabupaten Magelang, yaitu yang pertama untuk meningkatkan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas destinasi pariwisata. Kemudian yang kedua untuk mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pemasaran pariwisata. Yang keempat yaitu untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam pengembangan ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu terdapat implementasi kebijakan ekonomi kreatif di Kabupaten Magelang. Yang pertama yaitu terdapat pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat, yaitu berupa yang pertama yaitu seperti adanya pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat. Program ini diarahkan pada pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dengan indikator capaian cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif dengan indikator capaian cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif. Kemudian yaitu adanya pembinaan pelaku ekonomi kreatif. Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, pelaku usaha pariwisata, kemudian adanya pembinaan kelembagaan pariwisata, kemudian adanya pembinaan komunitas atau pelaku ekonomi kreatif, serta adanya penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga adanya pembinaan desa wisata. Hal ini dengan cara mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif di daerah. Selanjutnya, cara ini yaitu untuk membangun sinergi antar pelaku sektor ekonomi kreatif Kabupaten Magelang dalam rangka untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi kreatif dengan membentuk tim pengembangan ekonomi kreatif yang beranggotakan perangkat daerah lintas sektor dan perwakilan pelaku ekonomi kreatif yang terdiri dari komunitas, bisnis, dan akademisi. Kemudian yang kedua yaitu adanya pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis, yaitu berupa yang pertama pengembangan destinasi wisata. Kegiatan ini diarahkan pada penataan dan pengelolaan daya tarik wisata, serta penataan kawasan pariwisata. Program ini diarahkan pada pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan destinasi pariwisata, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata. Program ini dilaksanakan pada indikator capaian cakupan peningkatan dengan peningkatan sarana prasarana daya tarik wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik, dengan mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat di daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global. Yang kedua yaitu dengan menciptakan destination branding. Program ini diarahkan pada pemasaran pariwisata dengan indikator capaian cakupan promosi dan pemasaran pariwisata.
Kemudian yang ketiga yaitu dengan persiapan pembangunan pusat seni budaya dan pariwisata atau anjungan cerdas, yaitu berupa fasilitasi dan advokasi ke pemerintah pusat, serta dengan menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa, serta sumber daya ekonomi daerah. Selanjutnya yaitu terdapat evaluasi kebijakan. Sebelum memasuki evaluasi kebijakan, terdapat kesimpulan mengenai adanya kebijakan ekonomi kreatif, yaitu bahwasannya penyelenggaraan ekonomi kreatif daerah Kabupaten Magelang yakni meliputi pengembangan ekonomi kreatif yang melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan peningkatan kapasitas bagi orang perorangan, kelompok orang, dan usaha kecil sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di daerah melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif yang sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah Kabupaten Magelang dan meningkatkan daya saing daerah yang guna tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Nah, maka dari itu, selanjutnya terdapat evaluasi kebijakan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Magelang, yaitu dalam pengembangan implementasi kebijakan ekonomi kreatif, terdapat masalah pokok yang memerlukan perhatian, yaitu masih lambatnya jumlah kunjungan dan terbatasnya lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang, yang disebabkan oleh yang pertama yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas destinasi pariwisata yang belum optimal. Yang kedua yaitu belum optimalnya peran ekonomi kreatif dalam membangun perkembangan sektor pariwisata. Selanjutnya yaitu terdapat rekomendasi kebijakan ekonomi kreatif. Berdasarkan adanya evaluasi tersebut, maka terdapat rekomendasi yang saya berikan untuk mengatasi masalah kebijakan ekonomi kreatif di Kabupaten Magelang, yaitu bahwasannya pengembangan usaha pada sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang khususnya ekonomi kreatif ini juga masih perlu didorong agar menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi yang baru. Pada sektor pariwisata perlu didorong upaya untuk menyiapkan prasarana dan sarana pariwisata pada destinasi wisata unggulan, yaitu aksesibilitas dan konektivitas antar destinasi wisata, promosi wisata, dan penyiapan sumber daya manusia. Kemudian yaitu adanya pengembangan pariwisata yang perlu mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki Kabupaten Magelang untuk dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta memiliki keterkaitan ke depan, forward linkage, dan ke belakang atau backward linkage yang kuat. Kemudian adanya pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Magelang yang mestinya ditekankan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup atau ekososioturism dengan memperhatikan kekhasan geografis dengan konteks zonasi pegunungan, sungai, dan bukit, serta melalui berbagai koridor sektoral dan budaya dengan kreativitas termasuk hidrowisata. Kemudian yaitu adanya pengembangan pariwisata yang perlu didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas, dan pelaku usaha. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.